البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Dan kita bersyukur atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita masih bisa untuk bermajlis kembali mempelajari adab dari adab-adab yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan terkhusus pada pembahasan kita terkait para muslimah. Dan pada pembahasan terakhir kita telah membahas adab yang ke-13, yaitu tentang diharamkannya pergi mendatangi para dukun maupun para penyihir atau ahli nujum atau tukang ramal, di mana dalam syariat kita dilarang untuk mendatangi mereka-mereka ini dan bahkan diancam dengan ancaman yang keras. Yang mendatangi saja dan bertanya tanpa membenarkan maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Maksudnya tidak akan diberi pahala. Kemudian yang sampai membenarkannya maka dia terjatuh dalam kekufuran. Karena para dukun, para tukang ramal yang notabene mereka adalah budak-budak syaitan, mereka hanyalah mendapatkan dari bisikan-bisikan syaitan, dari hasil curian berita-berita dari langit. Dan dari satu kebenaran yang disampaikan, mereka bumbui dengan sekian banyak kedustaan. Dan hanya ada satu kondisi saja yang diperbolehkan untuk seorang mendatangi dukun, ketika mendatangi untuk menyingkap kedoknya, untuk membeberkan kepada umat tentang kebatilannya. Dan para dukun memiliki madarat yang sangat besar di tengah-tengah umat. Oleh karena itulah di antara hukuman bagi para dukun, para penyihir, untuk ditegakkan hukum had dengan dihukum pancung, dibunuh apabila pada praktek perdukunannya pernah menjadikan seorang dengan sebab itu mati, misalnya mengirim santet atau menyakiti orang dengan
Nah, praktek perdukunannya tentunya dengan bantuan para jin, dan sihir-sihir yang demikian itu hak. Nah, kita mengimaninya, tapi kita yakin bahwasanya sihir tidaklah mampu memberikan kemadaratan kecuali dengan izin Allah. Nah, kapan saja penyihir atau dukun dengan sebab praktek perdukunannya pernah ada yang mati, maka jelas dihukum had untuk dibunuh. Adapun kalau tidak, maka dia pun dihukumi murtad karena keluar dari agama Allah, disebabkan tidaklah seorang memasuki bidang sihir menyihir kecuali harus kufur terlebih dahulu. Nah, para penyihir kafir. Dan juga sisi penting di sini bagi kita semua, hendaknya seorang muslim maupun muslimah banyak-banyak mengupayakan adanya benteng yang melindungi dia dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang hasad maupun kejahatan para penyihir. Terlebih lagi pada para akhwat salafiyat yang terkadang mata-mata manusia memandang dengan kebencian. Orang-orang yang membenci dan memusuhi, yang tidak senang dengan dakwah yang hak. Nah, dari kalangan syaitan jin maupun syaitan manusia. Kenapa? Karena dakwah salafiyah ini dakwah menyeru kepada tauhid, sehingga menutup peluang adanya kesyirikan dan praktek-praktek perdukunan, sehingga tentunya sangat dibenci oleh para jin, dari jin-jin yang kafir, demikian pula para penyihir. Makanya kita hendaknya memiliki benteng berupa azkar, berupa zikir-zikir. Nah, karena dengan seorang memiliki kebiasaan berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan benteng yang sangat kuat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan penjagaan kepada seorang hamba. Terutama zikir pagi dan petang dan zikir setelah salat. Ini dua bentuk zikir yang merupakan zikir-zikir paling utama. Jangan sampai ditinggalkan pada kondisi apapun. Dan ketika seorang tidak mampu untuk membaca dengan keseluruhannya, maka jangan sampai ditinggalkan secara totalitas. Ambil dari bagian zikir-zikir itu yang singkat yang dia mampu di saat dia memiliki kesibukan atau tidak mampu untuk membaca banyak dari zikir-zikir yang disyariatkan. Nah, zikir setelah salat, kemudian zikir pagi dan petang. Dan contoh di antara bacaan yang sangat penting sebagai sebab perlindungan dari gangguan syaitan, gangguan para penyihir, di antaranya adalah seorang membaca ayat kursi di malam hari sebelum tidur. Sebagaimana pengakuan syaitan sendiri bahwasanya membaca ayat kursi sebelum tidur senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan, syaitan tidak mampu mendekat sampai pagi harinya. Ini juga di antara zikir penting. Karena seorang ketika tidur, dia kalau tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, maka dia kondisi sangat lemah. Musuh datang menyergap, dia tidak mampu untuk bisa melawan. Tapi ketika hamba ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak akan ada satupun yang mampu memadharati. Lam yazal minallahi hafidh hatta tusbih. Senantiasa Allah menjadi pelindungnya sampai datang pagi hari. Makanya ayat kursi sebelum tidur jangan sampai ditinggalkan. Demikian pula dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah hendaknya juga dibaca di malam hari, karena Nabi SAW telah menegaskan, siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kafatah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan penjagaan. Tidak akan ada yang mampu memadharatinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Bahkan seorang apabila membacanya dengan kekuatan hati yang penuh, maka mencakup kemadharatan dari serangga-serangga, dari nyamuk-nyamuk maupun yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Apalagi dari para penyihir, dari para dukun yang mau mengirimkan keburukan-keburukan kepada seseorang. Dan juga di antara hal yang penting untuk diupayakan oleh para akhwat, para ummahat, dan bahkan senantiasa saya ulang-ulang nasihat kepada seluruh ahli sunnah, untuk seseorang dalam hidupnya jangan sampai luput dari menghafal surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah ini surat yang agung, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Baqarah fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah, karena sungguhnya mengambilnya, yaitu menghafal Al-Baqarah adalah barakah, keberkahan yang sangat banyak yang ada padanya. Kalau sebagiannya saja seperti ayat kursi, itu merupakan ayat teragung di dalam Al-Quran, kita dapati dibaca dalam banyak zikir, dibaca sebagai zikir setelah salat. Setelah salat, di antara zikirnya adalah ayat kursi yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa saja membaca ayat kursi di akhir setiap salat, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Kemudian ayat kursi ini juga sebagai zikir sebelum tidur, dibaca di malam hari. Nah, juga dua ayat terakhir dari Al-Baqarah adanya keutamaan khusus, dan secara umum Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir, dan kapan saja dibaca di suatu rumah maka akan menjadikan syaitan-syaitan dan para jin pergi meninggalkannya. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi al-Baqarah. Karena sungguhnya syaitan itu lari, pergi meninggalkan rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Lalu bagaimana dengan qalbu yang diisi dengan surat Al-Baqarah? Karena di antara tempat berdiamnya syaitan, tempat yang diupayakan untuk syaitan menggoda manusia, mengisi keburukan-keburukan di dalam diri kita, bersarangnya di qalbu. Naam, di qalbu manusia. Naam, maka diupayakan untuk qalbu tersebut diisi dengan hafalan Al-Quran. Dan jikalau belum mampu untuk semuanya, maka naam, upayakan untuk menghafal surat Al-Baqarah. Setelah mengambil
surat-surat yang pendek. Seorang dalam hidupnya jangan sampai melemah. Jangan sampai melemah walaupun umur mungkin sudah cukup lanjut, tapi jangan sampai melemah sesuai dengan kadar kesungguhan dan niatan untuk menggapai kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ma'unah dan pertolongan. Ini penting karena kesibukan seorang dengan Al-Qur'an, baik itu menghafal maupun membaca murajaah, itu akan menjadi sebab barakah. Karena kitab ini kitab yang mubarak, diberkahi. Semakin banyak hubungan seorang dengan Al-Quran, semakin akan didapati keberkahan dalam hidupnya. Itu pasti. Dan perhatikan, seorang kalau ingin melihat bukti itu, maka perhatikan pada dirinya. Semakin sedikit hubungan dengan Al-Quran, maka akan didapati keberkahan-keberkahan sedikit, bahkan mungkin tercabut. Tapi semakin bagus dia dengan Al-Quran, maka akan didapati keberkahan yang banyak pada waktu, pada tenaga, pada kesehatan, pada apa-apa yang dimilikinya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Al-Baqarah ini saya nasihatkan untuk jangan sampai luput dari para akhwat, para ummahat. Diupayakan. Seorang memiliki himmah. Dalam sehari 3 ayatkah? Lambat laun akan bisa terselesaikan menghafal Al-Baqarah. Menghafal Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengambilnya barakah. Dan yakin seorang tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia ketika memiliki hubungan yang bagus dengan Al-Quran, apalagi untuk sibuk dengan ghibah atau namimah, yang hal ini identik dengan kebiasaan para wanita. Terlebih lagi mereka-mereka yang tidak mengenal agama. Dan Nabi katakan wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan Al-Baqarah hasrah, kerugian, penyesalan kelak. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya kesempatan, maka jangan sampai kita biarkan terjatuh dalam hasrah, dalam penyesalan, dalam kerugian, dengan membiarkan waktu berlalu. Hidup-hidup kita habis, ternyata belum juga bisa mendapatkan dan mengkhatamkan hafalan Al-Baqarah. Dan Nabi katakan di akhir hadis, wala tastati'u hal batalah. Inilah yang hubungannya dengan bab kita terkait para penyihir, para dukun. Nabi katakan bagi mereka-mereka yang menghafal Al-Baqarah, la tastati'u hal batalah. Al-batalah ay as-saharah, para penyihir, tidak mampu untuk menembusnya, tidak akan mampu untuk menembus, tidak mampu untuk memandarati mereka-mereka yang telah mengambil surat Al-Baqarah, yaitu menghafalnya. Ini penting. Walaupun seseorang ketika memandang surat ini surat paling panjang dalam Al-Quran, akan tapi kapan saja suatu jalan ditempuh, maka akan menjadi singkat dan dinikmati. Ditempuh dan dinikmati perjalanan dalam menghafal, yakin tidak terasa akan sampai di ujung jalan dan di tujuannya tanpa terasa. Kenapa? Karena nikmati perjalanannya. Sebagaimana kita bepergian, ketika menikmati perjalanan, akan mendapatkan rasa senang, nyaman, dan tidak terasa tiba-tiba sampai di tujuan. Wa kullu man sara 'ala darbi wasal, sebagaimana perkataan Ibnul Wardi rahimahullah. Setiap orang yang berjalan
menapaki suatu jalan yang mau dituju, maka akan sampai. Yang penting dia menapakinya, bukan kemudian belok atau berhenti. Nah, maka jalani, upayakan sedikit demi sedikit, karena saya melihat mulai melemahnya dalam masalah menghafal Al-Quran dari kalangan mutazawwijun, dari ikhwah maupun akhwat yang telah berkeluarga, butuh saling semangat menyemangati. Istri menyemangati suaminya untuk juga mari bersemangat untuk sama-sama menghafal Al-Baqarah yang belum menghafal Al-Baqarah. Bismillah akan tercapai keberkahan pada keluarga. Keberkahan pada keluarga, pada umur, pada kehidupan kita insyaallah taala. Dan juga sebagai sebab tertolaknya keburukan yang banyak, di antaranya keburukan para penyihir, orang-orang yang hasad, para dukun dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-14 dari bab pertama ini. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullahu taala tahrimuz zahabi ila hammamis suq. Diharamkannya untuk pergi ke tempat pemandian, ya di pasar-pasar, dalam artian tempat pemandian yang wanita akan melepas pakaiannya dan dilihat oleh orang-orang lain, pemandian umum. Maka bagi para wanita diharamkan untuk datang ke tempat pemandian umum, yang auratnya akan dilihat oleh para lelaki yang bukan mahramnya. Masuk di dalamnya seperti kolam-kolam renang yang ada di negeri kita ini. Kolam renang yang di situ ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing melihat hal-hal yang sepantasnya untuk ditutupi. Perhatikan hadis yang dibawakan pertama pada adab yang ke-14 ini. Dakhala niswatun min ahli Syam ala ummil mu'minin Aisyah. Dibetulkan ala ummil mu'minin, itu anna, nunnya diganti mim. Dakhala niswatun min ahli Syam ala ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Sekelompok wanita dari penduduk Syam masuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka kemudian Aisyah mengatakan kepada mereka, antunnal lati tadkhulnal hammamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat sitran bainaha wa bainallahi azza wa jalla. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan kepada wanita-wanita penduduk Syam itu, kalian ini wanita-wanita yang masuk ke pemandian-pemandian umum. Asal makna hammamat itu sendiri adalah pemandian air panas, ya, tempat pemandian air panas yang di sana berkumpul manusia. Maka Nabi kemudian Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baitiha. Tidaklah seorang wanita pun yang dia melepas pakaiannya di selain rumahnya, kecuali dia telah mengoyak penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia telah mengoyak sendiri tutup atau sitar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
Wa akhrajahu Abu Dawud bilafdhin ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Tidaklah seorang wanita pun melepas pakaiannya di selain rumahnya kecuali dia telah mengoyak penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Tirmidzi bab ma jaa'a fi dukhulil hammam dengan lafaz ma min imra'atin tad'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatis sitra bainaha wa baina rabbiha. Dan tidaklah seorang wanita meletakkan, maksudnya melepas, menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali dia telah mengoyak sitar, mengoyak penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini bagaimana? Perhatikan penjelasan para ulama terkait hadis tersebut. Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adabuz Zifaf mengatakan wujub ittikhadil hammami fid dar. Wajibnya untuk membuat hammam di rumah, apalagi di zaman sekarang. Agar setiap rumah ada hammam, yaitu ada kamar mandinya. Wa yajibu alaihima an yattakhidha hammaman fi darihima wa la yasma'u laha an tadkhula hammamas suq. Fa inna dzalika haram. Dan wajib atas keduanya, yaitu suami istri ketika telah menikah, mengupayakan untuk membuat hammam di rumahnya. Dan tidak membolehkan bagi sang istri untuk masuk ke tempat pemandian umum di pasar-pasar, karena demikian itu haram. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan dalam Nailul Awtar, tahrimuhu 'alan nisa'i mutlaqa wa istithna'ud dukhul min ghairi 'udhrin lahunna lam yathbut min tariqin tasluhu lil ihtijaj biha fadh-dhahiru al-man'u mutlaqa. Yaitu Imam Syaukani mengatakan bahwasanya hal itu diharamkan secara mutlak. Hal itu diharamkan secara mutlak. Untuk seorang wanita mendatangi pemandian umum yang di situ dia menanggalkan pakaiannya dan terlihat auratnya. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Qari li'annaha mahmuratun bitasattur wa tahaffuz min an yaraha ajnabi. Karena wanita itu diperintahkan untuk tasattur, yaitu menutup diri dan menjaga dirinya, menjaga auratnya dari dilihat oleh ajnabi. Dari orang-orang yang bukan mahram, bukan pula suami. Dan Allah Subhanahu wa taala hukum atau dalam hadis ini dikatakan yang melakukan seperti itu menanggalkan pakaian di selain rumah suaminya, yang dimaksudkan adalah di mana seorang wanita memperlihatkan auratnya kepada selain suaminya, maka dia telah mengoyak as-sitr, yaitu penutup antara dia dengan Allah. Dikarenakan pakaian merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak keturunan Adam untuk menutupi aurat-aurat mereka. Ketika mereka menyingkapnya, maka berarti dia telah menyingkap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, maka
Dihukum pula dengan apa? Dengan dibiarkannya aurat tersebut terbuka atau bisa dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Karena ditutupnya aurat seorang hamba itu juga merupakan salah satu bentuk pemuliaan Allah. Salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada si hamba tadi. Oleh karena itulah dulu Nabi SAW dulu sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada beliau sifat malu. Sifat malu yang merupakan sifat utama. Ketika saat itu beliau membantu paman-pamannya mengangkati batu. Maka karena batu yang beliau angkat itu batu yang cukup besar sehingga kedua tangannya butuh untuk memanggul untuk diletakkan di pundaknya. Otomatis ketika posisi seperti itu izar tidak ada yang memegangi. Tangan tidak bisa memegangi izarnya. Dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika Nabi mengangkat batu tersebut, lepaslah izar. Lepaslah sarung yang menutupi bagian bawah Nabi SAW. Maka beliau bingung karena di pundaknya ada batu yang besar yang butuh untuk diangkat, tapi ternyata izarnya lepas. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk penjagaan kepada nabinya jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu pingsan. Dan setelah kejadian tersebut dikatakan dalam hadis, tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didapati sekalipun setelah itu taib mutajarridah, yaitu lepas pakaiannya sehingga sampai tersingkap auratnya, tidak pernah. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya para ummahat, para akhwat, banyak-banyak bersyukur pada Allah atas hidayah untuk bisa berhijab. Itu patut disyukuri. Karena itu merupakan anugerah dari Allah, pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Itu anugerah, bukan suatu beban. Itu adalah pemuliaan, bukan suatu hal yang menyulitkan, tapi pemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam syarah Sunan Abi Dawud, ketika menjelaskan lafaz fi ghairi baitiha, yaitu melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya atau rumahnya sendiri, beliau mengatakan yashmalul hammamat wa ghairaha hatta law khala'atha fi amakin ukhra. Hal ini mencakup baik itu di pemandian-pemandian umum, di kolam-kolam renang atau di tempat-tempat yang lain. Jadi tidak khusus untuk pemandian air panas saja. Lakin kama huwa ma'lum idza kana al-khal'u fi baitin sakanathu ma'a ahliha aw kanu fi makanin wa hum musafirun wastajaru shuqqah aw syabaha dzalik fa hadza yu'tabaru baitahum. Wa kadzalika idza kanat fi baiti ahliha wa khala'athu lil hajah kal istihmami mathalan fala ba'sa. Akan tapi perlu dipahami di sini sebagaimana hal yang diketahui bersama, kata Syekh Abdul Muhsin, apabila melepaskan pakaian tersebut di rumah yang dia tinggali bersama keluarga, atau mereka berada di suatu tempat yang mereka sewa dalam kondisi mereka safar, kemudian mereka menyewa suatu kamar atau rumah atau yang semisalnya,
Maka yang demikian ya ketika itu dihukumi seperti rumah mereka, boleh dia melepas pakaiannya. Nah, demikian pula apabila dia berada di rumah keluarganya ketika menengok orang tuanya, kemudian dia melepas untuk suatu kebutuhan karena untuk mandi, maka tidak mengapa. Terus yang dilarang itu yang bagaimana? Wal manhi anhu huwa khal'uha thiyabaha khul'an yusabbibu fitnah. Nah, yang dilarang adalah ketika seorang wanita melepas pakaiannya dengan apa? Melepas yang menyebabkan fitnah. Nah, ini penting. Hendaknya seorang wanita bijak, walaupun ketika dia berada di tengah-tengah mahramnya. Nah, jangan sampai dia melepas pakaiannya dengan hal yang menimbulkan fitnah. Misalnya memakai pakaian-pakaian di hadapan mahram, saudara atau bahkan anak-anaknya, tapi dengan pakaian yang seharusnya dia gunakan di hadapan suaminya. Harus bisa memilih. Ketika dia berada di rumah pun memilih. Fahadha la yajuzu hatta amama al-abi awil wa la yajuzu laha an tudhira syai'an min mafatiniha. Maka ini tidak diperbolehkan ketika dia melepas pakaiannya yang bisa menimbulkan fitnah, walaupun itu berada di hadapan ayahnya atau ibunya. Tidak boleh baginya untuk menampakkan sesuatu dari mafatin. Mafatin yaitu bagian-bagian tubuh wanita yang mengundang fitnah. Ini tidak boleh dinampakkan. Tapi memakai pakaian yang istilah kita mudahnya pakaian yang sopan di hadapan para mahram. Walaupun tidak dituntut memakai jilbab, tapi tetap dia di hadapan para mahramnya, untuk memakai pakaian yang tidak menampakkan mafatin, yaitu bagian tubuh yang ketika dipandang menimbulkan fitnah. La bi khal'i thiyab, tidak pula dengan melepas pakaian. Wala bi khal'i syai'in thiyabi yuaddi ila idhadil mafatini wa zinah. Demikian pula tidak menyingkap atau melepas sebagian dari pakaiannya yang bisa menimbulkan nampaknya hal anggota-anggota tubuh yang bisa mengundang fitnah dan bagian-bagian perhiasan wanita, yaitu hiasan pada tubuh wanita yang menimbulkan fitnah. Kenapa? Li'anna hadza min khasa'isiz zauj. Karena ini merupakan kekhususan suami. Wala yajuzu idharul mar'ati mafatinaha illa 'inda zauj. Tidak diperbolehkan seorang wanita menampakkan mafatinnya. Mafatin maksudnya adalah bagian-bagian tubuh yang yang mengundang fitnah, mengundang hasrat. Ini tidak boleh dinampakkan kecuali kepada suaminya. Adapun kepada mahram, maka dia berpakaian dengan pakaian sopan, taib, pada bagian-bagian yang boleh dinampakkan seperti misalnya rambut atau wajah dan seterusnya, tangan, tidak masalah pada bagian-bagian yang memang terbiasa untuk kelihatan ketika mereka bersama-sama. Tapi bagian-bagian yang mengundang fitnah maka tetap itu hendaknya ditutupi. Demikian pula di hadapan anak-anak, bahkan yang demikian itu juga sebagai bentuk tarbiyah, sebagai bentuk tarbiyah terhadap anak-anak, terutama yang memiliki anak-anak perempuan, sehingga dia melihat ibunya, uminya dalam keadaan berpakaian sopan di rumahnya, sehingga terpatri pakaian yang demikian. Adapun ketika di hadapan suami, maka dipersilahkan untuk menampakkan hal-hal yang bisa menimbulkan hasrat di antara keduanya. Qala wa an Ummi Darda radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyaha yauman. Faqala min aina ji'ti ya Ummi Darda? Faqalat min al-hammam.
Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imra'atin tanzi'u thiyabaha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi min sitrin." Akhrajahu Ahmad. Dari Ummu Darda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beliau pada suatu hari. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Dari mana engkau barusan datang wahai Ummu Darda?" Maka Ummu Darda mengatakan, "Minal hammam." Nah, dari tempat pemandian. Maka kemudian Rasulullah menegur. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imra'atin tanzi'u thiyabaha." Tidaklah seorang wanita pun melepas pakaiannya, yaitu di rumah selain rumah suaminya atau di tempat yang auratnya bisa terlihat oleh selain mahram atau suaminya, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala qaya, penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga penting untuk diperhatikan oleh para ummahat. Nah, untuk apa? Untuk tidak bermudah-mudahan dalam menanggalkan pakaian di sarana-sarana umum. Hendaknya perhatikan betul-betul apakah aman dari terlihat oleh manusia atau tidak. Taib, apalagi sampai pergi ke seperti kolam renang dan seterusnya. Nah, taib, yang di situ walaupun sama-sama wanita, taruhlah ada suatu kolam renang khusus wanita, tapi dengan pakaian-pakaian renang tersebut tidak pantas dia menampakkannya di hadapan sesama wanita dengan pakaian renangnya. Juga pada masa sekarang tidak aman adanya kamera-kamera yang khianat yang dipasang. Demikian pula seorang ketika pergi di sarana-sarana umum tidak aman dengan adanya kamera-kamera yang khianat yang dipasang oleh orang-orang fasik. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka di antara hal yang juga penting untuk senantiasa diamalkan oleh setiap kita, terkhusus para muslimah, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi dan petangnya. Dalam rangkaian zikir pagi dan petang, yaitu Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku. Aurat mencakup dua jenis, aurat yang hissi, aurat yang nyata, yang jelas, yaitu aurat manusia yang wajib ditutupi. Demikian pula aurat yang bermakna aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita. Ini juga aurat, sesuatu yang seharusnya kita tutupi dan memohon agar Allah menutupinya. Sehingga tidak Allah koyak, tidak Allah Subhanahu wa taala permalukan si hamba tadi dengan apa? Dibongkarnya kebusukan-kebusukan dia. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ini syahidnya, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aurat-aurat. Wa amin rawati, dan berilah keamanan pada jiwaku, diberi ketenangan, keamanan, ketenteraman. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, dan jagalah aku dari depan dan dari arah belakangku. Wa an yamini wa an shimali, dan dari sisi kanan dan sisi kiriku. Wa min fawqi, dan dari sisi atasku. Wa a'udzu bika an ughtala min tahti, dan aku minta perlindungan kepadamu dari terkena bencana yang berasal dari arah bawah. Ini termasuk zikir yang sangat penting, meminta al-afiyah, keselamatan. Maka sepantasnya bagi kita semua mengamalkannya. Bagi yang belum hafal, untuk diupayakan menghafal. Karena itu diantara zikir yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di pagi maupun petang.
Apalagi kandungannya kalau kita perhatikan maknanya, kandungan yang sangat luas, meminta al-afiyah, keselamatan secara umum di dunia dan di akhirat. Naam, taib. Dan dalam zikir tadi juga terkandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup aurat yang sifatnya maknawi. Aurat sifatnya maknawi berupa kesalahan dan dosa-dosa. Yang kapan saja Allah menutupnya itu merupakan bentuk maghfirah, bentuk pengampunan dari Allah tabaraka wa taala. Karena makna dari maghfirah yaitu sitrud dzambi wat tajawuz anha, yaitu ditutupnya dosa si hamba dan dimaafkan. Maka ketika kita memohon juga kepada Allah agar ditutup dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, juga terkandung padanya kita memohon agar Allah memaafkannya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan sungguh kita sangat butuh agar Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Karena kapan saja seorang hamba telah dibuka aibnya, dan dibongkar aibnya, maka sungguh yang tersisa ya keburukan-keburukan saja. Maka di antaranya juga ada bagi kita semua. Ada bagi kita semua untuk melaksanakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang berupaya untuk menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya. Perkara yang pada zaman sekarang malah kebalikannya. Banyak upaya dari manusia untuk mengoyak dan membuka dan membeberkan aib-aib manusia. Maka ini adalah perkara yang sangat buruk, yang sangat dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan dibongkarnya aib-aib dia. Kalaulah tidak di dunia, maka di akhirat jelas akan dibongkar aibnya di hadapan semua makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulan untuk pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, dari adab terkait adab-adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang wanita betul-betul menjaga auratnya. Jangan sampai dibuka kecuali di tempat-tempat yang memang aman. Memang aman dari apa? Dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihat. Dan tempat yang paling aman adalah rumah. Rumah yang merupakan salah satu hijab. Maka hal ini juga pantas untuk kita syukuri. Adanya rumah yang dengannya kita bisa tertutupi, terhijabi dengannya. Adanya rasa aman yang dengannya seorang berada di dalamnya tanpa dihantui kekhawatiran. Ini merupakan nikmat yang juga senantiasa kita ingat. Karena di sana ada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan rasa aman di tempat-tempat tinggal mereka. Dihantui dengan kekhawatiran, dihantui dengan serangan-serangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Juga bahkan di hari-hari ini juga saudara kita di Suriah juga. Jangan sampai kita lupakan. Karena tanpa diekspos dalam berita, orang-orang Rusia tetap melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kaum muslimin di sana, di Suriah. Jadi di akhir majelis untuk para akhwat, karena tidak mengikuti salat berjamaah, tidak mengikuti kunut nazilah, maka juga jangan sampai lupa untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sungguh mereka sedang diuji dengan ujian yang besar. Dan secara umum kaum muslimin
dan Islam sedang diuji dengan ujian yang besar dari musuh-musuh Allah. Maka tidak ada jalan keluar kecuali dengan menengadahkan tangan kita memohon jalan keluar kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagus doa, perkuat harapan, sisipkan bagian doa untuk saudara kita di Palestina dan Suriah. Barakallahu fikun, naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.